Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita memasuki bait yang ke-11 hari ini. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Wa akiru bil mizani wal haudil ladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Ya. Dalam bait syair ini, bait yang ke-11, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan kepada kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwa di antara perjalanan setelah kematian kita adalah adanya hari di mana hari Yaumul Mizan, adanya hari seseorang itu ditimbang, ya. Baik itu nanti kita akan membahas timbangan yang dimaksud itu seperti apa. Dan di sini di bait yang ke-11 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap haud. Haud itu telaganya Rasulullah SAW. Nanti kita juga akan belajar sebenarnya seperti apa secara detailnya yang dimaksud dengan timbangan, ya, dan yang dimaksud dengan haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa mizan ini teman-teman, timbangan ini peristiwa yang sangat mengerikan, di mana kondisinya itu seseorang dalam keadaan ketakutan. Jadi setiap orang itu berada dalam kecemasan. Dan mizan ini teman-teman, waktunya setelah hisab, setelah hari perhitungan, baru nanti mizan. Kenapa saya katakan di sini setelah hisab? Karena kata para ulama disebutkan bahwa di antara tujuan adanya hisab itu untuk mengklasifikasikan antara amal solih dan amal buruk. Jadi kan seseorang itu datang, dia membawa buku catatan amalnya, ya, baik itu amal solih maupun amal buruknya. Kemudian dihisab itu di hari dihitungkan mana amal solih, mana amal buruk, ya. Maka itu saat diklasifikasikan, ya dibedakan lah. Dibedakan mana antara amal yang baik, mana antara amal yang buruk. Nanti setelah dipisahkan antara yang baik dan yang buruk, baru ada namanya Yaumul Mizan, yaitu hari di mana adanya hari timbangan. Subhanallah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menangis, ya, suatu hari beliau pernah menangis, subhanallah, ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, apa yang membuatmu menangis wahai istriku, gitu, ya. Kemudian kata beliau, ya Rasulullah, apakah engkau akan ingat keluargamu di hari kiamat nanti, ya, subhanallah. Jadi fokusnya para sahabi, ya teman-teman, para sahabat ridwanullahi alaihim tuh kalau mereka berbincang, kalau mereka ngobrol, kalau mereka bertanya tuh bukan berapa harga mobil, gitu, ya, bukan berapa harga jilbab, gitu, ya, bukan perkara-perkara dunia yang mereka fokuskan, gitu, ya. Kan kalau emak-emak ada model baru berapa harga ini, gitu kan, ya, itu sudah menjadi perbincangan umum lah di kalangan emak-emak. Tapi kalau mereka para sahabat ridwanullahi alaihim, istri-istri Rasulullah SAW, mereka tuh fokusnya tuh ke akhirat, gitu loh. Mereka tuh sudah membayangkan, ya Rasulullah, apakah engkau mengingat keluargamu, mengingat istrimu di hari kiamat? Kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Kata beliau, ada 3 tempat seseorang itu tidak akan mengingat satu sama lain, ya. Jadi ini saking menandakan bahwa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah SAW, saat seseorang itu berada di atas mizan, maksudnya ketika timbangannya itu ditimbang, ketika amal solehnya itu ditimbang. Nanti saya akan sebutkan yang ditimbang itu apa, apakah amal soleh ataukah orangnya ataukah buku catatan amalnya. Dan yang kedua, peristiwa di mana seseorang menerima buku amalan, ya, itu dalam keadaan mereka sudah nggak ingat lagi satu sama lain. Karena deg-degan. Ibu-ibu aja kalau di dunia ketika menerima lapor anak-anak itu, anak-anaknya yang deg-degan atau orang tuanya yang deg-degan? Kenapa? Takutnya nanti ada warna merah, gitu kan, ya. Duh ya Rob, ini anakku ini Masya Allah aktifnya, anak lanang, gak pernah belajar, tapi subhanallah sebenarnya pintar. Ada loh anak-anak jenis begitu. Ibunya tuh sampai gemes, belajar gitu, ya. Dianya main aja. Subhanallah, karena yang namanya kecerdasan tuh ternyata ada pemberian dari Allah, ya.
Ibunya udah deg-degan tuh, ya Allah bagi rapat ini gimana ini, saya malu kalau merah semua. Ternyata setelah dibagi rapat anaknya Masya Allah pinter gitu ya, Masya Allah. Itu urusan pembagian rapat di dunia saja sudah deg-degan, bagaimana di akhirat ya. Padahal kalau di dunia masalah rapat jelek pun masih bisa diperbaharui, tapi kalau di akhirat sudah tidak bisa ya. Jadi yang kedua adalah peristiwa ketika buku catatan amal itu akan diserahkan kepada seseorang, itu satu sama lain sudah nggak ingat lagi. Kemudian yang ketiga, ketika di atas sirat ya, di atas sirat seseorang ketika melewati jembatan di mana di bawah jembatan tersebut ada neraka, itu sudah nggak ingat lagi satu sama lain. Subhanallah. Jadi ketiga hal ini menunjukkan hal yang sangat mengerikan. Subhanallah. Dan yang dimaksud dengan mizan, kata mizan, al-mizan di sini itu secara bahasa berarti alatul wazn. Alatul wazn itu ibu-ibu alat timbangan. Jadi subhanallah, alat itu diambil dari bahasa Arabnya alat, sama-sama alat. Kan kita bahasa Indonesia alat kan alat timbangan. Jadi kata alat itu diserap dari bahasa Arab yang namanya alat, sama ya, alatul wazn. Tapi ini nanti timbangannya yang punya neraca. Jangan kira timbangan berat badan itu kan. Biasanya ibu-ibu kan ada kan, udah mulai deg-degan kalau timbangan berat badannya bergeser ke arah mana? Ke kanan ya, subhanallah. Baik, kemudian ini yang dimaksud dengan bahasa adalah alatul wazn, alat timbangan. Dan yang dimaksud dengan istilahan ya, yang dimaksud dengan mizan ini adalah timbangan hakiki, timbangan yang sesungguhnya, di mana timbangan itu digunakan untuk menimbang amal ya, menimbang amal baik itu amal soleh maupun amal kebaikan maupun amal keburukan. Baik, dan timbangan amal ini teman-teman, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, adalah timbangan yang hakiki. Karena kenapa saya katakan hakiki? Karena orang-orang Mu'tazilah, kelompok-kelompok Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa timbangan yang dimaksud di sini adalah keadilan, bukan timbangan secara hakiki. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa timbangan yang dimaksud adalah timbangan yang hakiki. Ini tolong digarisbawahi. Apa bantahan untuk kita ketika mendengar ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud timbangan di sini adalah timbangan majazi, bukan hakiki? Kita bisa mengatakan mereka orang-orang Mu'tazilah teman-teman, ketika mereka mengatakan bahwa timbangan yang dimaksud itu bukan timbangan hakiki tapi adalah timbangan keadilan, karena menurut mereka ya sangat sulit mengubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Paham enggak maksudnya? Amal kan itu kan sesuatu yang abstrak, kemudian ditimbang, bagaimana? Menurut mereka nggak masuk logika. Padahal jelas ada sesuatu yang awalnya abstrak jadi konkret. Kalau itu kehendak Allah Subhanahu wa taala maka akan menjadi mudah. Di antaranya apa? Di sini dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ini boleh ibu-ibu kita manfaatkan waktu kita di dunia untuk membaca Al-Baqarah dan Al-Imran. Apa kata Rasulullah SAW? Iqra'uz Zahrawain. Zahrawain itu maksudnya Al-Baqarah dan Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Lihat ibu-ibu, orang yang di dunia ini membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran, maka besok pada hari kiamat Allah datangkan Al-Baqarah dan Al-Imran itu seperti dua tumpuk awan yang menaungi pembacanya. Itu kira-kira mudah nggak bagi Allah? Bukan hanya Mu'tazilah, syubhat ini juga nanti akan dikatakan oleh orang-orang dari kalangan liberal. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan timbangan di sini itu bukan timbangan secara hakiki. Padahal yang dimaksud akidah Ahlussunnah wal Jamaah, timbangan itu secara hakiki. Ibu-ibu tahu nggak timbangan yang ada dua neracanya? Kalau bahasa Arabnya neraca itu hafatain. Jadi ada kanan ada kiri. Itu timbangan yang demikian yang dimaksud. Nah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang liberal, mereka mengatakan bukan timbangan yang itu, yang dimaksud tuh keadilan. Ya, mereka mentakwilkan, mereka menyimpangkan kata-kata mizan dengan kata-kata keadilan. Nah, kita katakan bahwa mudah bagi Allah merubah sesuatu yang abstrak kepada yang konkret. Apa dalilnya tadi? Bacalah surah Al-Imran dan Al-Baqarah, karena mereka berdua, Al-Baqarah dan Al-Imran, itu akan Allah jadikan dua awan yang bertumpuk pada hari kiamat, yang akan menaungi pembacanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dua awan yang bertumpuk, ya, Al-Baqarah dan Al-Imran, itu dua awan yang bertumpuk yang akan menaungi pembacanya. Ibu-ibu tahu di hari kiamat itu matahari didekatkan 1 mil. Ya, kemarin kita sudah pernah membahasnya. Dan itu sangat panasnya luar biasa. Maka beruntunglah orang-orang yang di dunia sering membaca surah Al-Baqarah
Al-Baqarah dan Al-Imran karena mereka termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan surah Al-Imran dan Al-Baqarah itu sebuah awan. Ya subhanallah, Allahu akbar. Dan apa kata Rasulullah SAW? Atau ya, au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf. Lihat ibu-ibu. Atau surat Al-Baqarah dan Al-Imran itu seperti dua kelompok burung yang sedang terbang. Ibu tahu kalau pagi hari atau sore hari ada burung tuh pulang ke sangkarnya gitu ya. Itu coba lihat deh ke atas. Burung tuh banyak itu ya, berjeret gitu ya. Subhanallah. Burung Bu, itu rapi gitu loh. Terbang itu sampai bergerombol. Kita ngelihat dari jauh kayak ada awan berjalan ya. Ternyata itu kelompok burung. Subhanallah. Lah kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran, besok itu dia akan didatangi oleh burung yang bergerombol itu membela orang ini. Maksudnya membela orang-orang yang sering rajin membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Baik, kemudian contoh di antara contoh teman-teman, sesuatu yang abstrak itu menjadi konkret. Ini perlu kita belajar karena kita itu hidup di zaman yang penuh fitnah. Di antaranya adalah Allah merubah amal soleh seorang hamba menjadi laki-laki yang memiliki wajah yang tampan, atau seseorang yang memiliki wajah yang bagus, hasanul wajh, itu wajah yang bagus. Dia memakai baju yang bagus, wangi bau aromanya, ya. Kemudian si mayit itu bingung ya, ketika didatangi di kuburan ada orang itu bagus, wajahnya tampan ya, kemudian wangi, dia baunya juga harum ya. Maka si mayit bertanya, siapa Anda gitu ya. Dan orang ini berkata, saya adalah amal solihmu. Subhanallah. Apa kata orang ini? Absyir billadhi yassarruk. Katanya, man anta? Maka dia mengatakan, ana amaluka salih, saya adalah amal solihmu. Jadi salatnya kita, menuntut ilmunya kita, datang ke majlis ilmu, kemudian saumnya kita, puasanya kita, berbuat baiknya kita kepada orang lain, ibu-ibu, birrul walidaynya kita, taatnya kita kepada suami kita, semuanya akan Allah jadikan sebagai ya wujud seorang yang menemani kita di alam kubur nanti. Dan itu bentuknya orang, rojul, ya, seseorang. Ya, wallahu taala alam. Ulama tidak membahas apakah itu laki-laki atau perempuan, yang jelas itu manusia. Seperti yang dilihat oleh si mayit itu, dan itu ternyata amal solih yang Allah jadikan sebagai sesuatu yang konkret. Ya, itu dua bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa mizan di sini adalah keadilan. Baik. Dan ada juga teman-teman nanti, dan ini harus diimani ya, kita tuh harus benar-benar beriman. Ada sesuatu yang di akhirat itu mungkin secara logika nggak masuk akal, tapi itu kita harus imani. Contohnya apa? Contohnya kematian itu nanti akan disembelih. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Didatangkan kematian itu seperti kambing. Ya. Kambing yang mana kambingnya itu warnanya amlah. Warnanya amlah itu warna hitam, ada keputih-putihannya. Jadi warna hitam ada putihnya. Fanadi munadin, kemudian datanglah seseorang yang menyeru, ya ahlal jannah, fayashribuna wa yandurun, fayaqulu hal ta'rifuna hadha, fayaqulu na'am hadzal maut, wa kulluhum qad ra'a. Maka kemudian kambing itu disembelih dan dikatakan oleh ahlul jannah kepada para penduduk surga, tahukah kamu ini? Maka mereka mengatakan ini adalah kematian. Ya, dan mereka pun melihatnya. Subhanallah, ini adalah sesuatu yang mungkin secara logika, masa kematian dijadikan sebagai sesuatu yang konkret, ya kan? Dan Allah itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti ada berapa bantahan di sini, Bu? 3. Ya. Nah, setelah kita mengetahui bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa timbangan itu adalah keadilan, maka kita katakan juga bahwa timbangan yang dimaksud adalah timbangan hakiki. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Kata beliau, yudha'ul mizan yaumal qiyamati falau wuzina fihi samawati wal ardi lawasi'at. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, timbangan itu akan didatangkan, dan kalaulah didatangkan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, maka itu akan cukup. Ya, jadi timbangannya besar, ya, wallahu taala a'lam. Sebesar apa yang jelas, kalaupun yang ada di langit dan yang ada di bumi serta seluruhnya ditaruh di timbangan itu, maka akan cukup.
Ya, subhanallah, subhanallah. Jadi kita itu teman-teman kecil sekali di hadapan Allah. Ya, kecil sekali di hadapan Allah. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya, subhanallah, Allahu Akbar. Baik, kemudian ada dalil-dalil dari Al-Quran. Ini penting ini. Kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah itu kalau bicara tidak asal bicara dari hawa nafsu kita, tapi kita kembali ke nas, baik itu dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Ya, coba teman-teman buka surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai ayat 9. Dibaca bareng-bareng. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Baca artinya. Adapun orang yang saqulat mawazinu, orang yang berat timbangannya, maksudnya adalah timbangan kebaikannya diberatkan oleh Allah, amal soleh kita itu Allah timbang dan yang lebih berat adalah timbangan kebaikan, maka dia pun berada dalam keberadaan orang-orang yang bergembira, ya, radiyah, orang-orang yang Allah ridhai. Dan sebaliknya orang-orang yang dia timbangan kebaikannya lebih ringan, artinya timbangan keburukannya lebih berat, ya kan? Maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah hawiyah. Hawiyah itu maksudnya adalah neraka hawiyah. Ya, di sini jelas Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa besok itu ada namanya di mana hari di mana kita ditimbang amal solih kita. Baik. Kemudian dalam surah Al-Anbiya, ada dalam surah Al-Anbiya ayat 47, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Boleh dibuka ayat 47, Al-Anbiya ayat 47. Sudah? Jadi sifat timbangan yang pertama tadi timbangannya memiliki dua sayap, dua haffatain. Yang kedua, timbangan di akhirat itu adalah adil. Nanti ini ada dalam masalah surah Al-Anbiya. Ini dalilnya adalah surah Al-Anbiya 47. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nadha'ul mawazina al-qist, bahwa timbangan itu adalah timbangan, maksudnya yang Allah tidak mendolimi seseorang gitu loh. Allah benar-benar akan menimbang amal seseorang itu dengan adil. Yang ketiga, timbangan amal itu secara detail. Secara detail. Detail itu maksudnya di sini orang-orang yang dia membuat amal ibadah, ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan khardal di sini bukan biji sawi, lebih kecil dari itu. Kalau kata Ustadz Nuzul, saya pernah dengar ceramah beliau tuh, kata beliau sebenarnya khardal tuh sering dimaknai seseorang dengan biji sawi, padahal itu lebih kecil dari biji sawi. Apa tuh? Kayak butiran gitu loh, butiran yang mungkin kita melihatnya aja pakai alat gitu ya. Itu yang dimaksud dengan khardal. Ya. Jadi lebih kecil dari biji sawi. Ya. Timbangan yang ketiga, teman-teman, sifatnya timbangan nanti itu secara detail. Allah menimbang amal soleh kita itu secara detail. Jadi orang yang berbuat keburukan sekecil apapun ditulis, dicatat, ditimbang. Orang yang dia berbuat kebaikan sekecil apapun. Misalnya ibu-ibu ada sesuatu yang sering diremehkan oleh kita, padahal itu adalah sesuatu yang bisa memberatkan timbangan. Contohnya misalnya apa? Ada batu di jalan, gitu. Ada batu di jalan disingkirkan misalnya ya. Mungkin bagi kita hal sepele karena kita lagi jalan dari batu, tapi kita niat dalam hati, mbok menawi nanti ada yang jalan setelah saya nggak kelihatan, nanti malah kesleo, ya sudah kita pinggirkan. Atau teman-teman sekarang meminjamkan buku, itu kan hal yang mudah bagi teman-teman. Meminjamkan buku ke temannya, ini ayo bareng-bareng, itu kan hal yang mudah kan. Nah, hal-hal demikian tuh dicatat baik-baik oleh malaikat, dan itu besok akan ditimbang di catatan amal kebaikan kita. Subhanallah. Nah, itu ada dalam surat Al-Anbiya. Ayo dibaca surat Al-Anbiyanya. Al-Anbiya ayat 47. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadha'ul mawazinal qista biyaumil qiyamah. Nah, ini sebentar, satu. Berarti tadi timbangannya itu ditimbang secara adil, ya. Maksudnya bagaimana? Fala tudlamu nafsu
syai'a, adil. Allah tidak mendolimi siapapun. Beda Bu, kalau ada perkara di dunia ini, sebentar saya ingin memberikan kabar gembira bagi teman-teman yang didolimi dalam perkara peradilan di dunia. Kadang di dunia ini ada masalah, di mana masalah itu sebenarnya si fulan ini berada dalam pihak yang benar. Tapi setelah di pengadilan, fulan yang berada di pihak yang salah itu menjungkir balikan, membalikan fakta gitu kan, sehingga hakim menetapkan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu terjadi nggak di dunia? Banyak ya, malah banyak katanya. Di akhirat nggak ada yang seperti itu. Jadi benar-benar Allah tuh tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau ada seseorang yang didolimi demikian di dunia, maka bersabarlah, tenang. Itu hanya pengadilan di dunia. Besok di akhirat orang-orang yang terdolimi dia akan mendapatkan kebahagiaan dari orang-orang yang mendoliminya. Ya. Dan sungguh subhanallah para salafus sholih, mereka zaman dahulu kala, kalau ada orang yang mendolimi atau ada orang yang menggibahi, mereka itu memberikan hadiah. Ya, memberikan hadiah real. Nih, terima kasih. Mohon maaf saya belum bisa memberikan yang setimpal dengan apa yang engkau telah beri nanti di akhirat untukku. Subhanallah. Kita itu subhanallah terkadang ya Bu, kita terlalu melihatnya tuh dari poin atau dari sudut pandang dunia, ya enggak? Ya Allah saya terdolimi, gimana ya Allah dia dolim terus. Tapi kalau dilihat dari kacamata akhirat, ya kalau dia bersabar terhadap orang yang mendoliminya, besok kelak di akhirat orang yang mendolimi ini teman-teman akan memberikan pahala kebaikannya untuk orang yang didoliminya. Subhanallah, siapa yang beruntung di sini? Orang yang didolimi. Dan orang yang didolimi ini sebenarnya punya waktu untuk berdoa kepada Allah, mustajab doanya. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu terdolimi, jangan langsung kepikiran nanti malah ngedon ya. Berdoa, angkat tangan ibu, minta sama Allah, ya Allah saya termasuk orang yang didolimi, saya memohon kepada engkau. Dan itu doanya mustajab. Ada 3 doa yang selalu dikabulkan oleh Allah, yang ini mustajab. Yang pertama doa orang yang terdolimi, doanya seorang ibu kepada anaknya, dan doanya orang-orang yang sedang bepergian jauh, ya orang-orang yang sedang safar. Ini doanya mustajab. Subhanallah. Ya, jadi tenang saja. Besok ada sebuah pengadilan Allah, ya timbangan yang mana nanti di situ itu Allah akan benar-benar menimbang, benar-benar mengadili semuanya dengan penuh keadilan. Ya subhanallah. Dan terakhir tadi di surah Al-Anbiya disebutkan bahwa wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Lihat ibu-ibu, kalaulah seseorang itu dia membawa amal solih seberat, saya bukan mengartikan biji sawi, karena mungkin ada ibu-ibu ingat khardal itu biji sawi, tapi itu ternyata lebih kecil daripada biji sawi. Ya. Ataina biha, dia datangkan itu amal kebaikan. Ya Rob, dulu saya pernah meminjamkan buku catatan, misalnya ya. Saya pernah meminjamkan balpen untuk teman saya yang pengen ngaji, gitu ya. Masya Allah. Saya pernah meminjamkan kaos kaki, misalnya. Ya itu semuanya akan didatangkan, ya kepada kita semuanya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang membuat perhitungnya. Jadi Allah itu benar-benar akan merintahkan malaikatnya untuk mencatat dengan detail. Ya, jadi di sini yang akan ditimbang adalah amal-amal salih ataupun amal keburukan yang detail. Terakhir, dari sifat timbangan ini adalah bahwa timbangan itu adalah nyata, bukan kiasan. Jadi ada 4 sifat timbangan yang telah diyakini oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya tadi yang pertama memiliki 2 sayap timbangan. Yang kedua adalah ketika Allah menimbang, maka menimbangnya dengan adil. Yang ketiga adalah menimbang sesuatu dengan detail, baik itu amal keburukan maupun amal kejelekan ataupun amal kebaikan. Dan yang terakhir adalah mizan, di sini adalah mizan hakiki, bukan majazi. Baik. Kemudian ada hadis ibu-ibu, dan ini berarti benar bahwa timbangan kebaikan itu dan timbangan keburukan itu akan ditimbang. Ya, amal soleh kebaikan dan keburukan akan ditimbang. Ada banyak hadis, dan ini merupakan di antara hadisnya. Ibu-ibu mesti sudah hafal apa hadisnya. Kalimatani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizani, apalagi habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 buah kalimat, kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan.
Tapi dua buah kalimat ini berat di timbangan. Allah jadikan dua kalimat ini nanti berat di timbangan kebaikan kita. Bukan ringan tapi berat. Subhanallah. Dan dua kalimat ini habibatani ilar rahman. Allah suka. Suka kalau hambanya menyebut-nyebut dua kalimat ini, Allah cinta. Allah suka. Khafifatani ala lisan. Lisan pun ringan mengucapkannya. Apa dua kalimat ini? Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan lisan-lisan kita untuk berzikir, ibu-ibu. Karena terkadang kita tahu ilmunya tapi kita lupa mengamalkannya. Dan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memudahkan lisan-lisan kita untuk senantiasa berzikir. Ya. Ibu-ibu sambil menunggu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ibu-ibu sambil membikinkan minuman untuk suaminya ngaduk subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ibu-ibu sambil mijitin suaminya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu bisa kita laksanakan. Orang yang haid boleh baca? Boleh. Orang yang sedang berkendaraan boleh baca? Boleh. Ibu-ibu sedang masak boleh baca? Boleh. Ya, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal soleh. Jadi nanti ada beberapa pendapat ulama. Ini ibu-ibu ya, mulai fokus. Apa yang ditimbang? Ada 3 pendapat. Yang pertama adalah amal itu sendiri. Dalilnya mana? Tadi yang kalimatani khafifatani. Yang ditimbang yang pertama itu amalnya. Ya, dalilnya adalah kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Coba kita udah pernah ngecek belum ya Mbak Mia? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu berapa detik? Dulu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Coba dicek Bu. Coba dapat berapa gitu loh. Biar kita itu ya Allah terbuang waktu 5 menit mbok yo kalau baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ki oleh akeh gitu nabungnya gitu kan. Sudah 25 ibu-ibu bisa baca 1 menit. Malah ada 30 ibu-ibu baca. Ya udah 30 1 menit 30. Bayangkan ibu-ibu berapa waktu yang kita habiskan. Subhanallah 5 menit. Kalau untuk apa itu kayaknya cepet. Untuk ngobrol ya, untuk ngobrol dengan teman. Udah setengah jam. Ya Allah, padahal 1 menit kita bisa nabung tuh. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Dia berapa kali tadi? 30 kali. Subhanallah. Kemana aja kita ya? Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa terus lisannya dermimil, terus mengucapkan lisan kita untuk mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallah azim. Dan jangan sekali-kali ibu-ibu ingat nih, jangan sekali-kali menyombongkan kekuatan kita. Halah, iso aku gitu ya. Semenit mung 30 semenit iso gitu ya. Subhanallah. Kadang kalau kita mengandalkan kekuatan kita malah kita nggak bisa. Ya. Jadi apa yang kita andalkan? Kekuatan dari Allah. Ya ibu-ibu, minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga lisan ini terus diberikan kekuatan untuk bisa zikir dan ini memberatkan timbangan kebaikan kita. Baik, ada lagi ibu-ibu sebentar, ada dalilnya lagi sebelum saya yang kedua. Apa kata Rasulullah SAW ini motivasi untuk kita berakhlak mulia? Kata beliau, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada yang memberatkan timbangan seseorang di hari kiamat bagi seorang yang beriman kecuali akhlak yang baik. Nah, ini penting juga nih. Jadi ibu-ibu, orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, dia juga harus baik akhlaknya. Contoh akhlak yang baik apa? Tersenyum kepada saudaranya, ya kan? Membantu saudaranya, menolong saudaranya, menyapa saudaranya, berbuat baik kepada tetangganya. Ini kan akhlak yang baik, ya enggak? Apalagi ibu-ibu, contoh akhlak yang baik. Nyamper temannya ngaji, ini juga akhlak yang baik. Jaga lisannya tidak berkata-kata yang buruk, ini juga akhlak yang baik. Ya, kemudian apalagi menuntut ilmu, mengamalkannya kepada orang lain, ngajarin yang baik-baik, ngajarin agama, itu juga akhlak yang baik. Sopan, menghormati orang yang lebih besar, menyayangi orang yang lebih kecil, ini termasuk akhlak yang baik. Ibu-ibu kalau pengen tahu akhlak yang baik, ada buku namanya Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini termasuk dari adab-adab di mana di situ subhanallah disebutkan banyak sekali. Saya mengajarkan ini di 2 tempat. Yang pertama di Masjid Firdaus, Rabu pekan ke-1 ya. Kemudian satu lagi di Mahabbah, di rumah tahfidz free gratis ya yang ada di
dekat UMY, itu Kitabul Jami' juga pakainya. Belajar itu bagus itu ya. Ada akhlak-akhlak yang baik, banyak sekali. Baik. Kemudian yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita adalah istighfar kita. Nah, ini nih ibu-ibu. Coba ibu-ibu pilih yang mana? Ya. Mau bacaan subhanallah bihamdi subhanallah azim, atau membaguskan akhlak, atau banyak-banyak beristighfar. Ya, subhanallah. Yang kedua, tadi yang pertama amal solih yang ditimbang. Yang kedua adalah catatan amalnya, bukunya. Rasulullah SAW mengabarkan pada hari kiamat nanti akan ada seseorang diteriaki dari seorang laki-laki dari umatku di atas kepala seorang makhluk. Maka disebarkan untuknya 99 buku catatan yang isinya semuanya maksiat. Setiap buku catatan yang panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman, apakah kamu pernah mengingkari sesuatu dari catatan ini? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Karena dia tidak bisa mengingkari, semuanya sudah dicatat baik-baik. Ya, subhanallah. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah malaikat penulisku mendolimimu? Dia menjawab, tidak. Kemudian Allah berfirman lagi, apakah kamu punya alasan? Kemudian maka dengan rasa takut laki-laki itu mengatakan tidak. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka apakah kamu punya kebaikan di dalamnya? Ya. Dan dikeluarkan untuknya kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Dan dia mengatakan, wahai Rabbku, apa gunanya kartu ini? Kartu yang bertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa pengaruh kartu ini dengan buku catatan? Maka Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak akan didolimi. Maka diletakkanlah catatan-catatan itu di atas satu bagian di sisi timbangan, dan kartu satu lagi di bagian yang lain dari timbangan, dan ternyata catatan-catatan itu lebih ringan dan kartu itu lebih berat. Maksudnya begini, di akhirat nanti ibu-ibu, saya sederhanakan, besok ada laki-laki yang dia itu beriman. Beriman tuh artinya dia mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi laki-laki ini bermaksiat, ya bermaksiat di dunia. Yang jelas maksiatnya tidak mencapai derajat syirik gitu ya. Maksiat itu kan ada dosa kecil, ada dosa besar, begitu ya. Nah, kemudian buku catatan amal ini ya, setelah diperlihatkan kepada dia, maka dia menjadi takut karena semuanya itu maksiat gitu. Kemudian Allah memberikan kabar gembira, ada satu kartu di mana kartu ini adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buku catatan, di situ ada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Allah mengatakan bahwa segala kemaksiatanmu akan ditimbang dan kartu ini akan ditimbang, dan kartu ini yang ada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu lebih berat. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa ucapan la ilaha illallah ketika diucapkan oleh seorang mukmin yang beriman, dia mempelajarinya, mengamalkan, ini akan memberatkan buku catatan amal kebaikan. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka ditimbanglah buku catatan amal kebaikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dimaksud, yang ditimbang adalah pelakunya, orangnya. Apa dalilnya? Kata Rasulullah SAW, innahu la ya'tir rajulul adimus samin yaumal qiyamati la yaznu indallahi janaha ba'udha. Bu, besok itu didatangkan laki-laki yang gemuk sekali dari umatnya Rasulullah SAW. Terus ditimbang. Ternyata laki-laki yang gemuk ini ketika ditimbang itu berat timbangannya tidak sampai seberat sayap nyamuk. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa nanti yang ditimbang itu bukan amalan, bukan buku catatan, tapi orangnya ditimbang. Ya, ibu-ibu nggak usah khawatir yang berat timbangannya gitu ya. Nanti ternyata di sisi Allah itu tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Kenapa? Karena kecil banget kita. Ya, subhanallah. Dan yang rajih, ya pendapat yang rajih, ya wallahu ta'ala alam, adalah kalau dikatakan oleh Syekh Utsaimin, kata beliau yang rajih adalah amalnya, yang ditimbang itu amalnya, amal perbuatannya. Walaupun ada beberapa ulama yang mereka lebih condong kepada buku catatan amal, wallahu ta'ala alam, tapi Syekh Utsaimin lebih condong kepada amal solih seseorang, kebaikan dan keburukannya yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga yang mengatakan bahwa semuanya akan ditimbang. Jadi ada yang mengatakan mana yang rajih, mana pendapat yang terkuat, kalau Syekh Utsaimin mengatakan amalnya. Ya, ada yang mengatakan semuanya ditimbang, baik itu amalnya, orangnya, buku catatannya. Itu juga ada pendapat yang mengatakan demikian. Ya, ada lagi yang mengatakan bahwa dilihat dari kondisi, gitu ya. Dilihat dari kondisi, ada yang ditimbang hanya amalnya, ada yang ditimbang dari hanya catatan amalnya, ada yang ditimbang dari orangnya. Lihat kondisinya nanti. Ya, jadi ada beberapa pendapat ibu-ibu, berarti ada 3 pendapat. Kalau Syekh Utsaimin condong ke amalnya, kalau ada ulama yang mengatakan 3-tiganya ditimbang, ada yang mengatakan sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, subhanallah. Dan terakhir, apa yang terjadi ketika seseorang itu sudah ditimbang, baik itu amalnya maupun buku catatannya maupun orangnya,
maka jikalau kebaikan dia lebih berat, maka akan mudah jalan setelahnya. Ya, kalau kebaikan amal solihnya lebih berat, maka di sini akan Allah mudahkan baginya jalan setelahnya gitu loh. Jalan setelah dia ada wazan, nanti kan ada lagi, ada sirat di sana. Dan kalau dia sama, ini kan kalau timbangan yang lebih berat itu kebaikan, maka dia gampang mudah kesananya untuk mencapai surganya Allah. Tapi kalau sama, baikan dan keburukannya sama, maka dia digolongkan menjadi ashabul a'ra. Ashabul a'ra ini ada dalam surah Al-A'raf, di mana mereka akan ditahan di tempat yang tinggi. Jadi orang-orang yang timbangannya sama itu akan ditahan dulu di tempat yang tinggi antara surga dan neraka, sehingga mereka bisa melihat penghuni surga dan neraka. Dan di antara penghuni surga dan neraka itu ada batas, ya. Dan di atas sana mereka mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Kemudian golongan penduduk surga mengatakan salamun alaikum. Ya, mereka disambut oleh penduduk surga. Dan kalau mereka melihat ke penduduk neraka mengatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang dolim itu. Ya subhanallah. Maka orang-orang yang ada di atas Araf, di atas ketinggian tadi, mereka memanggil beberapa orang, pemuka orang-orang kafir. Di surat Araf ada yang mereka mengenal dengan tanda-tandanya, dan mereka mengatakan bahwa ikutilah penduduk neraka, dan yang satu mengatakan ikutilah penduduk surga. Maka biidnillahi ta'ala, atas izin Allah, Allah akan mudahkan seseorang, dimudahkan satunya masuk neraka, satunya masuk surga. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini perkara ghaib gitu ya, perkara yang memang kita harus imani. Besok ketika sama, maka semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan yang terakhir, jika lebih ringan timbangan kebajikannya atau timbangan kebaikannya, dia lebih ringan, berarti yang berat apa? Keburukan, ya kan? Maka apa? Maka seharusnya dia masuk neraka. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ada iman di dalam hatinya, Allah akan mengeluarkannya kembali. Ya, orang-orang yang nanti ibu-ibu di akhirat itu ada nanti namanya syafaat. Sudah pernah belajar belum ya? Jadi orang-orang yang timbangan keburukannya itu lebih berat, dia nyari syafaat, lari-lari gitu ya. Mana yang akan memberikan syafaat kepadaku? Mana yang akan memberikan syafaat kepadaku? Lari kepada Nabi Adam, kayaknya kemarin sudah kita belajar syafaat, ya kan? Kata Nabi Adam, saya tidak bisa memberikan syafaat karena saya pernah melakukan dosa kepada Allah. Lari kepada Nabi Ibrahim, saya tidak bisa memberikan syafaat karena saya pernah melakukan dosa. Terus sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka di situ Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaatnya. Syafaat apa? Ada di antara macam syafaat itu syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berhak memasuki nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tidak dimasukkan ke nerakanya Allah. Itu ada syafaat yang seperti itu. Jadi syafaat itu kan teman-teman ada macamnya. Ada syafaat khas, ada syafaat am. Kita sudah pernah belajar belum ya? Belum. Ada syafaat namanya syafaatul udma. Dan syafaatul udma ini termasuk syafaat yang khusus yang memang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi di mahsyar. Syafaat yang agung, yang besar. Yang ini yang bisa memberikan Rasulullah SAW atas izin Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang awalnya masuk neraka kemudian tidak masuk neraka. Kemudian yang kedua adalah syafaat yang Rasulullah SAW berikan atas izin Allah untuk pamannya yang bernama Abu Talib. Tapi ini syafaat hanya sebatas meringankan siksanya Abu Talib, tidak mengeluarkan Abu Talib dari neraka. Apa arti syafaat ibu-ibu? Syafaat itu perantara yang bisa nanti minta kepada Allah. Ada yang khas, ada yang am. Yang khas ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umum, bisa malaikat atau yang lainnya seperti Al-Qur'an, saum itu bisa memberikan syafaat, puasa. Ya, kemudian di sini Nabi Muhammad syafaatnya berupa apa? Namanya syafaatul udma. Dan ini adanya di mahsyar. Kemudian syafaat li'ammihi. Syafaat li'ammihi maksudnya syafaat untuk pamannya. Untuk pamannya Rasulullah SAW. Baik, kemudian syafaat bagi seseorang yang seharusnya masuk neraka. Berarti ada 1, 2, 3. Syafaat ini ada di bait yang ke Hubbus sahabati kullihim limadhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Bait yang ketiga. Atau mungkin dulu kemarin yang di bab 3 itu saya bahas tentang tawassul kali ya. Berarti fokusnya di tawassul. Dan syafaatul udma ini, syafaat yang agung ini, Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar segera diberikan keputusan. Manusia ini segera diberikan keputusan. Ini dulu, mungkin nanti
Kalaupun nggak ada ini tambahan, kalaupun ada ini tambahan. Ya. Ibu-ibu, syafaatul udma tadi ibu tanya, syafaatul udma itu apa? Syafaat yang memang Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar Allah menyegerakan ini fulana ini sebenarnya penduduk surga atau penduduk neraka. Karena nanti di mahsyar ibu-ibu itu waktunya lama gitu loh, waktunya lama dan orang-orang berada dalam ketakutan masing-masing. Subhanallah, perjalanan setelah kematian itu mengerikan dan lama gitu waktunya. Dan mereka meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, minta kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan Rasulullah SAW mengatakan, ya Rabb, dulu waktu di dunia Rasulullah SAW dikabarkan apa yang akan kau minta. Rasulullah nabung, saya nggak mau dulu ya Rabb, saya nggak mau meminta dulu, nanti pas hari kiamat saya akan meminta syafaat untuk umatku. Subhanallah, Rasulullah itu sayang banget ke kita. Di dunia beliau ngempet gitu ya, apa istilahnya, nggak mau ketika diminta apakah ada permintaanmu yang besar ya wahai Rasulullah, kata Rasulullah nanti aja di akhirat. Dan Rasulullah akan memintakan kepada Allah, wahai Rabbku, percepatlah keputusanmu, apakah ini fulana masuk neraka atau masuk surga. Itu namanya syafaatul udma, ya, namanya syafaatul udma. Silakan ibu-ibu tulis sesuai dengan pemahaman ibu-ibu. Syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umat Nabi kita Muhammad SAW untuk dipercepat keputusan Allah, itu namanya syafaatul udma. Jadi besok di mahsyar itu orang bermacam-macam. Orang tuh sudah ngeri duluan. Sampai kapan ini kita berada di mahsyar, begitu kan? Sedangkan orang bangun dari kubur tuh berada dalam kehausan yang sangat. Nanti sambungannya dengan telaganya Rasulullah SAW. Dan itu Rasulullah mengatakan dalam keadaan haus matahari didekatkan. Dan itu orang-orang itu lupa dengan keluarganya, lupa dengan anak-anaknya. Dan mereka minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dipercepat keputusan ini, cepat saya tuh termasuk ahli surga atau ahli neraka. Maka Rasulullah meminta kepada Allah, wahai Rabbku, kalaulah misalnya mahsyar itu harus beribu-ribu tahun, maka percepatlah, karena umatnya Rasulullah SAW sudah nggak tahan lagi gitu loh. Jadi minta dipercepat keputusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Itu syafaat, namanya syafaatul udma. Yang kedua adalah syafaat bagi pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abu Talib. Jadi Abu Talib itu teman-teman meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah masukkan ke dalam neraka. Dan satu-satunya orang kafir yang diberikan keringanan adab adalah Abu Talib. Ya, Abu Talib. Kenapa diringankan adabnya? Karena permintaan Rasulullah SAW meminta kepada Allah. Tapi Abu Talib tidak bisa dikeluarkan dari neraka karena memang tidak beriman. Dan karcisnya masuk surga itu adalah muslim, mukmin, beriman kepada Allah. Jadi nggak ada Abu Talib ceritanya masuk dalam surga. Kenapa? Ada yang mengatakan, ya kasihan, masa Abu Talib nggak masuk surga? Loh, ini kan bukan masalah kasihan dan kasihan. Ini masalah perkara iman. Ya, dimana dulu Abu Talib memang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun beliau mencintai Rasulullah, tapi subhanallah tidak beriman. Maka Abu Talibnya dengan kebaikan Rasulullah SAW memintakan kepada Allah agar Allah meringankan adabnya Abu Talib. Ya. Dan kemudian syafaat bagi penduduk surga, penduduk neraka yang aslinya dia itu berada di neraka, tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Yang masuk ke neraka dulu baru ke surga nanti syafaat yang am. Jadi orang itu ada yang besok itu ibu-ibu, ada yang harusnya masuk neraka sama Allah dikasih diskon, gak usah masuk neraka selamanya, langsung masuk surga. Enak gak? Enak. Ada yang masuk neraka dulu, ngicip dulu sedikit gitu ya, tapi ya sedikitnya juga takut ya. Nanti orang-orang yang masuk neraka itu gosong, hitam legam. Nanti sebelum masuk surga ada sungai untuk memandikan jasad-jasad orang-orang yang gosong ini. Baru nanti dari sini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi memang ada orang-orang yang beriman. Kalau ada orang beriman di dalam hatinya ada sebesar apa? Sebesar kecil sekali tadi, lebih kecil dari biji sawi, ada keimanan dalam hatinya, pasti akan masuk surga. Selagi dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada lagi syafaat ibu-ibu yang am, yang umum. Ini syafaat yang diberikan oleh malaikat. Jadi malaikat juga bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syafaat bagi penghuni surga, sudah jadi penghuni surga, ada tambahan untuk naik level. Ini syafaat lagi. Siapa yang memberikan syafaat ini ibu-ibu? Dia sudah ahli surga nih. Terus sama Allah dinaikkan levelnya. Siapa yang memberikan? Yang memberikan Allah. Tapi siapa yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat ini? Ya, tebak-tebakan. Al-Quran. Ya, Al-Quran itu atas izin Allah bisa memberikan syafaat.
Untuk siapa? Untuk yang sudah masuk ke dalam surga Allah, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab dia di dunia mengamalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Subhanallah, subhanallah. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih kita mesti menghafal Al-Quran gitu ya ibu-ibu ya? Tujuannya apa? Agar derajat kita dinaikkan di surga. Dan itu Allah izinkan Al-Quran untuk memberikan kenaikan level. Ya. Jadi surga itu berderajat. Surga itu berlevel-level. Ya subhanallah. Dan kita tidak tahu wallahu ta'ala alam seberapa besar levelnya. Yang jelas orang-orang yang menghafal Al-Quran besok akan diminta oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Setiap kali dia membaca Al-Quran dengan tartil, maka Allah katakan naiklah ke atas surga yang lebih tinggi lagi. Terus baca lagi, naiklah ke atas surga yang lebih tinggi lagi. Subhanallah. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan untuk tetap bersama Al-Quran. Ya, karena Al-Quran bisa menyelamatkan kita dari adab Allah dan bisa menaikkan derajat seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian syafaat umum juga termasuk orang-orang yang ahli puasa. Subhanallah. Orang-orang yang ahli puasa, besok puasa itu akan bicara. Nah ini iman lagi ya. Mungkin secara logika, masa puasa bicara? Ya itulah sesuatu yang abstrak jadi konkret. Ya Allah jadikan puasa ini berbicara. Subhanallah. Dan nanti besok puasa akan meminta kepada Allah, ya Rob, dulu dia waktu di dunia menahan haus, dahaga di siang hari, tidak makan, tidak minum, dia jaga lisannya, tidak berkata kotor karena dia puasa. Ya maka aku memohon kepadamu untuk memasukkan dia ke dalam surganya. Jadi puasa termasuk amal solih yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Subhanallah. Dan ada juga syafaat yang diberikan oleh hambanya Allah. Ini nih teman-teman. Oleh hambanya Allah, sesama hamba Allah yang dia itu berteman dengan pertemanan yang salihah. Besok ada seseorang di dunia dia berteman, ya, salah satunya nggak ada di surga, salah satunya nggak ada di surga, satunya sudah ada di surga. Maka kata para ulama termasuk di dalamnya dia akan meminta kepada Allah, wahai Rabbku, mana fulanah yang biasa ngaji bareng, mana fulanah yang biasa ngasih makan orang gitu dengan saya bareng-bareng gitu ya. Wahai Rabbku, mana fulanah ya yang biasa duduk di mana? Di majlis ilmu ya misalnya. Mana fulanah yang biasa dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala fulanah enggak ada di surga. Dan orang ini penduduk surga ini berkata kepada Allah, wahai Rabbku, alangkah sukanya saya ya jikalau fulanah sahabatku itu engkau masukkan ke dalam surganya. Maka Allah Azza wa Jalla memasukkan fulana yang awalnya bukan penduduk surga ke dalam surganya dengan sebab temannya yang salih ini. Maka saya sering mengatakan kepada ibu-ibu tidak jenuh dan tidak bosan, yang namanya di dunia ini saatnya kita mencari sahabat yang solihah. Sahabat yang solihah. Walaupun mungkin ada kalanya orang mencibir, kamu berteman kok dengan orang-orang solihah saja gitu, dengan orang-orang yang baik-baik saja. Karena sahabat ini yang akan bisa memberikan manfaat nanti di akhirat. Ya subhanallah. Dia saling mencari. Ya dia saling mencari, subhanallah. Jadi ibu-ibu kalau besok nggak melihat saya di surga, ibu-ibu cari. Ya subhanallah. Dan itu sebagai hal yang harusnya kita wujudkan di dunia ini. Ya kita berteman dengan orang-orang yang salih. Baik, sampun ibu-ibu. Jadi ada berapa itu? Dan syafaat ini nih. Syafaat bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Jadikanlah kami semua orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Jadi syafaat yang Allah berikan nanti bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Subhanallah. Baik, ini masih ada sisa waktu, saya bacakan bukunya. Yang punya bukunya boleh dibuka. Di sini waqirru bil mizan ma ma'nal kalimatil atiya ukir bil mizan al ijaba wa ukirru ay asdaqu wa a'tarif. Dia mengimani dan mempercayainya, mengetahuinya bahwa besok itu ada namanya yaumul mizan. Bil mizan wa huwa halaman 11 alatun ma'lumah liwaznil asya, yaitu alat yang sudah ma'ruf, yang sudah umum untuk menimbang sesuatu. Kemudian poin ke-29 ma'aqidah ahlussunnah fil mizan wa ma sifatuhu al-ijabah. Apa akidah ahlussunnah wal jamaah dalam mizan, dalam timbangan, dan apa sifat-sifatnya? Maka disebutkan bahwa isbatul mizan alal haqiqah. Dia menetapkan mizan secara hakiki, bukan majazi. Dan sifatnya mizan du kaffatain. Sifatnya adalah timbangan yang memiliki dua neraca. Law wuzinat fihi samawat wal ardi lawasi'aha. Kalaulah
langit dan bumi ini dan apa yang ada di dalamnya ditimbang, maka itu cukup. Yadnullahu bihil a'mal wa ma syaa min khalqihi, dan Allah akan menimbang amal-amal seorang hamba dan apa-apa yang Allah kehendaki. Kemudian poin ke-30, udzkur adilla ala isbatil mizan, sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa mizan itu ada. Qauluhu ta'ala was sama rafa'aha wa wada'al mizan, surah Ar-Rahman ayat 7. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya yang tadi Ibu baca, wa nad'al mawazin al-qista liyaumil qiyamah, dan hadis kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan terakhir, apa hukum mengingkari mizan? Ada orang beriman tapi dia tidak beriman kepada adanya timbangan, maka hukumnya adalah kafir, ya, keluar dari millah, keluar dari agama ini. Kalau dia yakin tahu bahwa dia sudah diberitahu gitu loh adanya mizan. Tapi kalau orang nggak tahu, dia nggak berilmu, dia nggak tahu, nggak pernah belajar hari kehidupan akhirat. Terus kita tanya ke dia, menurutmu timbangan itu ada apa enggak? Terus dia nggak berilmu, terus dia bilang, ya nggak tahu. Ibu-ibu jangan mengkafirkan. Ya, kenapa? Karena bisa jadi dia memang belum tahu gitu. Jadi yang namanya dhawabit, memutuskan kita ke orang lain itu kafir, itu jangan mudah kita mengkafirkan orang lain, nggak boleh, nggak boleh. Kalau kita bermudah-mudahan mengkafirkan orang lain dan itu ternyata tuduhannya salah, maka itu akan kembali kepada yang berkata. Ya, jadi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mudah-mudahan mengkafirkan seseorang, nggak boleh. Kita harus pastikan dulu dia tahu dulu ilmunya. Oh, dia tahu bahwa ada timbangan tapi dia mengingkarinya, baru ini yang disebut dengan kafir, keluar dari millah. Baik, insyaallah nanti tentang haud, karena haud itu nanti perjalanannya panjang teman-teman. Haud itu telaga, saya bocorkan saja dulu sebentar. Haud itu telaganya Rasulullah SAW, yang mana airnya dari telaga Kautsar. Insyaallah nanti kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Dan rasanya, sifatnya orang-orang yang sudah meminum dari telaganya Rasulullah SAW itu tidak pernah kehausan sama sekali. Ya, airnya lebih putih dari susu, ya, abyadu minal laban, airnya lebih manis daripada madu, ya, ahla minal asal. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa gayung-gayungnya, bejana-bejananya, gelas-gelasnya haud itu lebih banyak atau hampir sama dengan nujum, dengan bintang-bintang yang ada di langit. Subhanallah. Dan kita akan membahas juga siapa orang-orang yang diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Dan kita berhati-hati dalam hal ini, karena ada orang-orang yang datang ke telaganya Rasulullah. Rasulullah tahu bahwa orang itu adalah umatnya, tapi sama Allah Subhanahu wa taala diusir. Maka Rasulullah bertanya, wahai Rabbku, kenapa engkau mengusir umatku? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan olehnya sejak engkau wafat, gitu ya. Dari mana Rasulullah SAW mengenali ini umatnya ini? Bukan ada yang tahu? Dari mana? Semua manusia ada makjuplok semua di situ. Dari mana Rasulullah mengetahui ini umatnya ini tidak? Rasulullah SAW mengatakan, saya bisa mengenali umatku diumpamakan seperti dalam sebuah lembah atau sebuah tanah kosong itu ada kuda-kuda yang berwarna hitam, kata Rasulullah SAW. Dan di antara kuda itu, di kaki dan di dahinya dikasih warna putih, gitu ya. Maka siapa yang tidak mengenali kuda yang ada tandanya warna putih? Ya. Dan Rasulullah mengatakan, besok umatku juga akan diberi tanda, ya. Akan diberi tanda, subhanallah, putih, ya. Di bagian mana? Bagian dahinya itu dari bekas wudhunya, subhanallah. Maka ibu-ibu, biar wajahnya nanti diglowingkan oleh Allah, ya, diputihkan oleh Allah, jangan pernah lelah untuk berwudhu, ya. Karena besok kita itu akan ada tandanya, mana umat Nabi kita Muhammad, mana tidak. Ya, subhanallah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah kita akan membahas masalah haud. Dan haud ini nanti sepertinya tidak cukup kalau saya harus membahas hari ini, karena nanti kita akan belajar panjangnya seperti apa gitu loh, lebarnya seperti apa. Ya, wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.